Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di pelajaran Al-Quran Al-Quran ke-11 ya, kelas 7 tadi sudah jimit. Hari ini Ibu tambahkan penjelasannya. Oke, hari ini kita pembahasannya adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 11 sampai 15 menyambung huruf hijaiyah. Kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nafi'a. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita baca dulu ini surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq Surat Al-Alaq artinya segumpal darah, ayatnya 11 sampai 15. Hari ini kita penambahan surat ke-96 surat Al-Alaq itu. Ayatnya ada 19. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawanna. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kannana illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Shadaqallahul azim. Oke, tadi ayat 11 sampai ayat 15. Aro'aita ini adalah mat lain. In kana nun sukun rumusnya bertemu dengan huruf kaf maka dibacanya ikhfa syafawi. Anal huda, alif lam ini dibacanya jelas terdengar alnya ya, maka dinamakan hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Au, di sini ada au, ini pun mat lain. Amaro bit taqwa. Nah, ini alif lam juga tetapi tidak jelas, ada tasdid ciri-cirinya juga. Ini dibaca menjadi alif lam syamsiyah. Aro'aita mat lain. In kadzdzaba, nun sukun ketemu dengan huruf kaf dibacanya adalah ikhfa. Wa tawalla. Alam ya'lam, mim sukun bertemu dengan huruf ya maka dibacanya adalah izhar syafawi. Ya'lam bi annallaha yara. Mim sukunnya tidak terdengar dengan jelas ketemu dengan huruf ba maka dibacanya adalah ikhfa syafawi. Bi annallaha. Nah, benar ini adalah nun adalah gunnah nun ya, karena ada tasdid, ditahan 2 harokat, ada yang 3 harokat boleh. Bi annallaha, ini lafzul jalalah tafkhim ya, karena bi annallaha. Nah, agak berat bacanya ya. Yaro ya, di sini ada matobi'i. Kala pun matobi'i. La illam, ini ada rumus nun sukun bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Lam yantahi, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ini hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Yantahi, nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ini hukum bacanya adalah ikhfa. Lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'am, apa ini hukum bacaannya? Ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Salah satu cirinya pun ada tulisan mim di sini ya. Ini iklab nasiyah. Oke. Nasiyatin. Nanya matobi'i nasiyatin ka. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka dibacanya adalah ikhfa safawi. Oke. Demikian pembahasannya. Kita baca terjemahnya ya. Abdan idza sonna. Oh ya, maaf, dari ayat 11-nya. Ara'aita in kana 'alal huda ya. Kita lanjut ke pembahasan terjemahnya. Apa terjemahnya? Terjemahnya adalah, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Yaitu dalam kisah ini asbabun nuzul dari ayat ini adalah Nabi yang dilarang sholat, padahal Nabi itu berada di atas petunjuk. Siapa yang melarangnya? Abu Jahal.
ya. Yang kedua itu, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Gimana kalau orang yang bagaimana pendapat kita kalau ada orang sholat dilarang-larang, atau jangan-jangan dia adalah orang yang sedang bertakwa kepada Allah, orang yang sedang menyuruh bertakwa kepada Allah. Pantaskah kita melarang dia? Tidak ya. Salah satu contohnya pun kita kalau pengajian di TPA, di TPQ, pantaskah kita memusuhi teman kita agar tidak datang hadir di majelis TPQ? Nah, jangan ya, jangan sampai ya kita menjadi teman yang membuli teman lain agar dia tidak hadir di dalam majelis. Padahal malah seharusnya kita ngajak mereka apa, yuk kita ngaji yuk bareng yuk, hari ini nggak mau besok ajak lagi, siapa tahu mau. Insya Allah kita akan mendapat pahala dari kita yang berjalan dan pahala teman kita yang sudah mengerjakan mengaji, ikut mengerjakan kebaikan. Yang ke-13-nya, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jangan-jangan kita yang tidak mau, kita yang memusuhi orang itu, ternyata kita adalah orang yang mendusta, malah orang yang tidak percaya dengan perintahnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Sudah kitanya pun mendapat dosa dari perbuatan kita, berdusta kepada Allah, tidak mengerjakan perintah Allah. Bahkan kita juga melarang orang yang sedang beribadah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Jangan suka melarang orang-orang yang ingin berbuat baik, apalagi orang-orang yang sedang sholat. Nanti Allah akan memberikan balasannya. Ya juga yang langit dan di bumi pun tidak suka dengan kita. Oke, hati-hati ya. Sekarang ini di dalam virus pandemi, pemerintah melarang kita untuk sholat. Benar nggak? Enggak ya, tidak dilarang untuk sholat, tapi yang dilarang adalah tempatnya. Tidak boleh di masjid dulu. Bagi yang berzona hitam, berzona merah, tapi yang berzona hijau boleh ya sholat di daerah kampungnya, sudah mulai boleh sholat. Dilarang kenapa? Sesuai dengan perintah Nabi ketika sedang ada wabah yang bisa membunuh manusia secara cepat, sebuah penyakit, maka kita dianjurkan untuk berdiam diri dulu di rumah. Atau apa? Atau menghindari, bisa jadi kita di antara kita adalah orang yang bisa membawa virus buat orang-orang di sekitar. Kita tetap menjaga dan melindungi melindungi keberlangsungan hidup makhluk selanjutnya. Jangan sampai kita juga malah membawa virus yang akan bisa mematikan banyak generasi selanjutnya. Oke, dalam ayat 15-nya terakhir, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ini kisahnya Abu Jahal. Kirain Abu Jahal melarang Nabi enak-enak aja, ya tidak ada dampak apa-apanya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allah kasih rasa di dalam dirinya. Rasa apa? Tiba-tiba ada rasa ketakutan. Ketakutan Abu Jahal, ketakutan apa? Tiba-tiba dia lihat ada onta yang sudah siap menerkam dia. Padahal teman-temannya aja gak lihat. Tapi Allah Sang Maha Kuasa bisa memberikan rasa takut di dalam hatinya dia. Hanya dia sendiri yang bisa merasakan. Nah, bahagia pun demikian kita. Ketika kita berbuat menjadi ikhlas, kita tahu ilmunya tentang ikhlas. Ikhlaslah dengan ganjaran Allah. Allah yang sedang akan mengganjar, tidak boleh mengharapkan kepada manusia, bahkan hanya dengan ucapan terima kasih ketika kita memberi sesuatu. Tetapi yakinlah, Allah Sang Maha Kasih, Allah Sang Maha Agung, Allah Sang Maha Kaya sudah mempersiapkan balasannya untuk kita ketika kita berbuat baik, maka balasannya adalah insya Allah kebaikan. Walaupun orang lain tidak merasakan, insya Allah di hati kita ada rasa bahagia, ada rasa mudah bersyukur, ada rasa nikmatnya ibadah. Itu pun salah satu yang Allah ganjarkan buat orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa senang dengan kebaikan dan senang mengajak orang kebaikan, bukan menjadi orang-orang yang senantiasa membuli teman untuk juga berada dalam jalan majelis ilmu atau berjalan kebaikan. Oke, selanjutnya di sini kita membahas tentang tafsirnya. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Abu Jahal hendak menginjak tekuk Nabi. Tekuk apa nih? Ya, tekuk Nabi nih. Ketika utusan Allah itu sedang bersujud dalam sholatnya, namun sebelum tindakan bodoh itu dilakukan, yang bersangkutan sudah dicekam ketakutan yang amat sangat,
sehingga lari sekuat tenaga, dan dia bercerita dengan kawan-kawannya, antara aku dan Muhammad ada sebuah parit dari api, dan ada pula beberapa sayap yang sangat besar, kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya. Selanjutnya kita hari ini pembahasannya adalah tentang sambung huruf hijaiyah. Ini ada huruf H, domir dengan wawu. Jadi digabungnya jadi huwa cara menyambungnya. Ini juga ada lam dan H. Cara menyambungnya jadi seperti ini, ada yang berubah. Ya. Oke, nanti kita lihat lagi pembahasannya di buku. Nah, sekarang terakhir sudah tugas kita. Tugas yang Ibu berikan adalah satu, seperti biasa, tuliskan ayat dan terjemah Quran surat Al-Alaq yang hari ini kita penambahan ayat 11 sampai 15. Lalu yang kedua, kirimkan video hafalan kalian. Setelah kalian menulis, tahu artinya, yuk kirimkan videonya. Video hafalannya ya. Kerjakan halaman 31A. Jawabannya diupload ke Google Classroom. Oke, Bu Risma tunggu. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah belajar, Allahumma inni astauduka ma 'allamtanahu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.